Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah sistem monitoring parkir berbasis Node MCU yang diprogram menggunakan Arduino IDE dan Visual Studio Code. Nah, dengan penyimpanan data di MySQL database. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi jarak kendaraan, baik dekat, sedang, maupun jauh. Dan setiap indikator jarak akan ditandai dengan bunyi buzzer yang berbeda frekuensinya, sehingga memudahkan pengguna dalam mengetahui kondisi parkir secara real time. Nah, di sini langsung saja masuk ke codingan pada Arduino IDE. Di sini yang pertama ada library untuk ESP8266, kemudian ini konfigurasi WiFi. Untuk SSID-nya ini adalah nama Wi-Fi-nya dan password ini password Wi-Fi-nya. Kemudian ada definisi pin-nya, trik menggunakan D1, Echo D2, kemudian ada LED jauh D5, LED sedang D6, LED dekat D7, dan buzzer D8. Kemudian ini ada setup-setupnya untuk pin-pin serta baud rate-nya, yaitu menggunakan 115.200. Kemudian ini ada fungsi untuk mengkoneksi Wi-Fi-nya. Kemudian ada fungsi untuk membaca jaraknya. Dan kemudian ada looping untuk membaca jaraknya. Jika jarak lebih dari 30, maka indikatornya atau statusnya akan berubah menjadi jauh. Kemudian, jika jaraknya lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 30, maka indikatornya akan berubah menjadi sedang. Kemudian yang terakhir, jika jaraknya kurang dari 20, maka statusnya dekat dan indikator LED sedang, dekat, dan jauhnya akan hidup. Nah, jika jaraknya jauh, LED yang hidup hanya LED jauh. Jika jaraknya sedang, yang hidup adalah LED sedang dan LED jauh. Jika jaraknya dekat, yang hidup adalah semuanya, yaitu LED sedang, LED dekat, dan LED jauh. Nah, di sini fungsi untuk menampilkan berapa jaraknya, yaitu menggunakan sentimeter dan menampilkan statusnya, yaitu sedang, dekat, atau jauh. Nah, kemudian di sini untuk kirim data ke XAMPP-nya. Nah, ini IP yang kita cek di command prompt, yaitu ini, ipconfig. Kita menggunakan IP v4. Nah, di sini responnya jika dia gagal mengirim data, dia akan menampilkan line kirim gagal. Nah, ini ada kirim datanya tiap 5 detik. Nah, kemudian ini ada untuk buzzernya, frekuensinya, matikan setelah waktu habis. Nah, kemudian kita masuk ke kode di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada 3 file, yaitu index.php, getData.php, dan savedata.php. Pertama, kita akan menjelaskan tentang codingan di index.php-nya. Nah, di sini untuk koneksi database-nya, ada username, ada server name, ada password, dan ada nama database-nya. Saya menggunakan nama dbparking untuk database-nya. Ini dbparking. Nah, kemudian ini untuk mengkoneksinya. Jika koneksinya gagal, dia akan menampilkan koneksi gagal. Nah, kemudian ini CSS untuk front end-nya, yaitu parkir live monitoring. Ini CSS-nya. Kemudian isi dari front end-nya yaitu menampilkan jarak sensor, status, dan riwayat secara langsung. Nah, di sini ada status terbaru. Kemudian ada menampilkan riwayatnya, yaitu 5 terakhir. Jika belum ada data, dia akan menampilkan belum ada data.
Kemudian ada grafik jarak sensor, kemudian batas sensornya 0 sampai 400 cm. Di sini ada ID, waktu, jarak, dan statusnya. Nah, ini untuk diagram atau chart setupnya. Nah, ini untuk mengirimkan atau menampilkan visualnya, yaitu teks dan last time-nya, waktu terakhir. Ini untuk status visual statusnya, yaitu jauh, sedang, dan dekat. Nah, kemudian ini akan mengambil dari file get data, di mana di get data ini akan mengambil data dari Arduino IDE dan menampilkan datanya di index.php ini atau di front end-nya. Nah, kemudian get datanya. Nah, dia akan menampilkan data 100 terakhir. Kemudian save data. Ini fungsi untuk save datanya akan masuk ke database DB Parking. Nah, itu saja untuk coding-codingan dari Arduino IDE dan Visual Studio Code-nya. Kita akan masuk ke front-end website-nya. Ini belum ada data, karena saya belum mencolokkan atau menghubungkan alat-alat hardware-nya atau node MCU-nya. Nah, di sini juga di tabel jaraknya belum ada data sama sekali. Nah, di sini saya akan menghubungkan dulu alat-alatnya. Sudah. Kita upload dulu. Nah, kalau seperti ini dia akan gagal karena saya masih menghubungkan buzzernya. Karena buzzer membutuhkan daya yang lebih besar, jadi kita cabut dulu. Dan kita ulang uploadnya. Ini buzzernya sudah saya cabut. Nah, sudah selesai. Kita kembali ke front end-nya. Nah, ini sudah terbaca grafik jarak sensornya dan waktu secara real time-nya. Waktu 20.58. Di sini ada riwayat terakhirnya, yaitu mengambil 5 data terakhir. Di sini statusnya dan di sini jaraknya. Nah, kemudian kita ubah menjadi sedang dan dekat. Nah, ini dekat. Jaraknya 2 cm. Kemudian kita pakai buzzernya. Ini untuk buzzer dengan frekuensi jauh. Ini untuk bunyi buzzer dengan frekuensi dekat.
Ini sedang. Dan ini jauh. Nah, di sini informasi datanya sudah masuk ke MySQL sesuai dengan di front end-nya. Itu saja untuk front end, back end, dan coding-codingannya. Sekarang saya akan menunjukkan ke hardware-nya. Ini untuk demo alat-alatnya atau hardware-nya. Di sini front end-nya menunjukkan statusnya yaitu jauh dengan jarak 346 cm. Nah, kemudian kita akan ubah jaraknya menjadi sedang, yaitu LED yang akan hidup adalah LED jauh dan LED sedang. Nah, di front end-nya juga akan berubah menjadi sedang dengan jarak 22 cm. Nah, kemudian jika dekat, LED jauh, sedang, dan dekatnya akan hidup, dan front end-nya akan menunjukkan jarak 9 cm. Nah, itu saja untuk sistem monitoring parkir berbasis Node MCU yang diprogram dengan Arduino IDE dan Visual Studio Code. Dan data informasinya akan disimpan ke MySQL. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.